melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu tentang studi kasus landasan pendidikan. Di sini tadi minjem sama di sini mulai topik kan tapi minjem. Mengambil topik dari kebijakan jam masuk sekolah Gimana sih? sama-sama Kebaikan. pendahuluan sosiologi pendidikan adalah cara menjelaskan sosiologi yang fokus pada edukasi sosial di kehidupan masyarakat yang artinya sosiologi ini fokus pada edukasi sosial dalam upaya membentuk perubahan perilaku manusia melalui pendidikan. pembahasan yang pertama yaitu kebijakan yang masuk baru. Apa yang terjadi? Seperti halnya dalam jadi Kompas KDM, jadi menjadi perintah masuk sekolah dengan bagi pengamat ungkap tantangannya. Apa yang terjadi ketika murid masuk jam 6? Perubahannya masuk baru pada seluruh jenjang pendidikan PAUD atau SMA di Jawa Barat menjadi pukul 6 sampai 6 pagi. Adalah salah satu kebijakan baru pemerintah daerah. Lalu selanjutnya siapa saja yang terlibat? Di sini yang terlibat pastinya ada pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Gubernur dan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, juga orang tua terdampak pada kebijakan tersebut. Kapan dilaksanakannya? Pelaksanaan kebijakan ini akan dilaksanakan serentak pada tahun ajaran baru di 2025-2026. Namun ada juga daerah yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut seperti Smart 5 Bogor, meskipun masih dalam tahap uji coba. Di mana pelaksanaannya tentu saja berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat, baik kota maupun kabupaten. Secara pembahasan, mengapa kebijakan tersebut dibuat? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas siswa dan kualitas pendidikan. Namun, alasan ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini diterapkan melalui edaran atau peraturan dari dinas pendidikan dengan pengawasan pihak sekolah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya memerlukan kesiapan logistik seperti transportasi dan keamanan siswa pada akhirnya. Dampak positifnya, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tidur siswa, yang kedua meningkatkan produktivitas belajar, yang ketiga mengurangi stres dan kecemasan, yang keempat meningkatkan partisipasi siswa, yang kelima meningkatkan kualitas pembelajaran, yang keenam mengurangi kemacetan dan kepadatan, yang ketujuh meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Lalu apa dampak negatifnya? Yaitu keterlambatan adaptasi, lalu gangguan rutinitas, lalu ada dampak siswa yang memiliki kegiatan yang terhambat juga karena proses adaptasi dan juga rutinitas yang biasa mereka lakukan. Selanjutnya juga ada keterbatasan waktu untuk beristirahat. Adakah pertanyaan? Yang sekolahnya jam 6, apakah ada awal pandang kebijakan untuk pulang ini cepat atau gimana? Pulang sekolahnya. Kalau misalnya ada sekolah yang ternyata mengikuti aturan yang disebut sama apa Ini siapa? Ya kamu. Apakah kebijakan juga untuk guru-guru yang ada di sekolah itu? Nah, pendapat apakah konfirmasi kalau misalnya kebijakan itu dilaporkan oleh guru-guru di Jawa Barat? Kalau maksudnya itu harus naik ke sekolahnya. Jangan muridnya aja gitu. Punya aktivitas tersendiri kayak harus masak, harus suami dan sebagainya. Nggak boleh gitu kamu. Izin menjawab pertanyaan dari sini. Tadi kita tanyakan jika
bukan hanya semua orang ada kebijakan sekolah yang dipercepat apa menurut kami ya yang tadi kamu tadi sepertinya tidak harus sesuai apa harus jadi kayak itu mau ada ketentuan kebijakannya sekolah kalau misalkan emang sekolah pulang jam 3 ya berarti jam 3 jadi nggak ada hambatan buat karena berangkatnya pagi jadi awal gitu kan enggak ya udah ketentuan sekolah aja gitu emang berangkat pagi ya pulangnya sesuai dengan jam sekolah tersebut. Balik aja di tempat tidak harus mengikuti arahan dari KDM pulang pergi pagi terus sekolah juga harus awal sekolahnya harus jam 12 nah itu udah termasuk di jalan sekolahnya cuma KDM hanya karena pagi itu untuk menghindari kemacetan di jalan karena banyak anak sekolah kena macet itu jadi terlambat ke sekolah jadi menghambat untuk belajar juga. Malah mah jadi libur hari Sabtunya ya. Kan dulu mah perasaan hari Sabtu teh gak libur gini. Tetap masuk. Banget. Pertanyaannya, jika ada yang tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat bagaimana? Tidak bersahabat dengan RT. Nah, karena tujuan pemerintah buat di kebijakan ini itu kan pengen menyeragamkan jam masuk sekolah di daerah Jawa Barat. Berarti ya sekolah itu mau gak mau harus ikut pada peraturan tersebut gitu, mau itu pemerintahnya, mau itu gubernurnya, bahkan sekolahnya itu harus ikut dalam kebijakan tersebut gitu. Kalau misalnya emang ada sekolah nih yang nggak ikut kebijakan itu, ya pasti bakal tertinggal gitu. Dia tuh sekolah itu bakal tertinggal dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Contohnya misal anak sekolah tuh jam 6 tuh harus sudah di kelas, sudah menerima pelajaran. Ada sekolah nih yang belum menerapkan kebijakan itu, ya pasti bakal jadi menurunnya kualitas di sekolah itu. Amin. Menjawab dari apakah kebijakan ini worth guru juga harus ikut pada kebijakan tersebut? Jadi menurut saya kebijakan berangkat jam 6 itu kan kalau misalnya guru banyak kayak apa sih kayak banyak pengetahuan gitu kan kayak masalah dan sebagainya yang harus dipercepat itu memang kayak misalnya menjaga sekolahnya nanti nggak kayak misalnya SD mau ada tuh pastilah ada yang jagain gerbang atau di sini jadi yang dipercepat tuh yang menjaga gerbang itu berubah kayak misalnya kalau misalnya ngerti nggak sih? Kan pertanyaan akunya jam 6 itu bagus gak sih untuk bagus ya? Maksud dia teh sama guru yang mengajarnya jam 6 itu harus sudah di sekolah. Karena masa iya gitu ya ini apa sih? Iya saya pernah ada tutur kayak gini saya pernah ada tutur kayak gini jadi kalau misalnya apa sih kalau misalnya murid datang itu dia tuh salaman dulu ke gurunya gitu berarti nggak kayak misalnya apa sih kayak menerapkan hal yang baik tapi sebelum itu dia juga guru-guru yang terlebih dahulu datang itu kayak masa ya apa sih
murid. Syaratnya seluruh kos. Jadi Camping. jadi si gurunya kan aja ya, terus tadi muridnya itu kadang Kalau jadi gitu, jadi mantap. jadi kalau menurut yang seharusnya bisa untuk menulis di suara yang menunjukkan jadi contoh ya. Jika dari fasilitator, dari orang tua juga, itu paling penting. Ya berarti kalau misalnya dia lagi sibuk masak begitu, berarti habis subuh dia langsung tidur gitu, langsung beres masak nasi. Gak nyambung. Ya kan ya, nah tadi kan guru baru sih, gurunya kan ada keperluan di rumah. Berarti kan? Udah nanti kamu presentasi apa? Ilustrasinya, jawabnya, yang lain yaitu kesimpulan. Kebijakan pendidikan perlu penyesuaian yang tepat untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif, juga perlunya evaluasi dan penyesuaian yang terus-menerus. Hal itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki dampak negatif yang signifikan. Terima kasih. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan pemerintah agar bermanfaat bagi semua kalangan. Nah, makasih. Mungkin cukup sekian presentasi dan studi kasus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.